Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Taratan, taratan, taratan. Oke, di sini kita akan membahas soal opsilon keempat matematika SMA dengan materi barisan bilangan real. Di sini soalnya diberikan barisan bilangan real AI dari 0 sampai tak hingga dengan A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan setengah, serta untuk setiap bilangan asli n lebih dari atau sama dengan 2 berlaku persamaan AN sama dengan AN-1 kali AN-2 per AN-1 AN-2 min AN-1 plus 2 AN-2. Apabila nilai dari A 2020 dapat dinyatakan dalam bentuk 1 per K dengan K adalah bilangan asli, tentukan nilai dari floor dari akar 2K. Bisakah Anda mengerjakannya? Silahkan pause video ini untuk Anda coba mengerjakan sendiri. Baru kita akan bahas bersama-sama. Ya, mari kita bahas. Oke, di sini kita perhatikan kita punya A0 sama dengan 1. Kemudian A1 sama dengan setengah dan kita punya persamaan barisan ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari bagaimana kita memunculkan ide untuk soal ini. Jadi di sini tidak langsung pembahasan soal, tapi saya juga terangkan gimana cara mendapatkan ide dalam menyelesaikan soal ini. Nah, di sini kalau kita lihat A0 itu sama dengan 1, A0 sama dengan 1. Kemudian A1 sama dengan setengah, A1 sama dengan setengah. Nah, di sini di akhir pertanyaan itu apabila nilai dari A 2021 berbentuk 1 per K dengan K bilangan asli. Nah, di sini kan kalau kita lihat A 2021 itu sama dengan 1 per K. Nah, kalau kita lihat di sini 1 itu sama aja 1 per 1. Jadi bentuk barisan A ini 1 per sesuatu. Di sini 1 per 1, di sini 1 per 2, di sini 1 per K. Ya kan? Nah, kemudian berarti kan ini kalau kita balik A0 kita balik jadi 1 per A0 itu kan berarti 1 kan, ya kan? Nah, kemudian untuk yang A1 kalau kita balik jadi 1 per A1 itu berarti 2 kan, ya kan? 1 per A1 sama dengan 2 kan. Nah, begitu juga untuk yang 1 per A 2021 itu hasilnya adalah K dengan K bilangan asli. Nah, di sini adalah idenya, yaitu idenya untuk membalik barisan bilangan A ini jadi 1 per A. Nah, kalau kita lihat kembali ke persamaan barisan ini, kita punya AN. Nah, idenya kita dapat dari tadi. Kita dapat dari yang ini, gimana kalau kita bentuk kebalikannya yaitu 1 per A. Oke, AN kita bentuk jadi 1 per AN ya. Di sini pisah. Oke. Yang ini kita balik jadi 1 per AN. Sehingga yang ruas kanan juga kita balik. Kalau kita balik berarti yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Oke, yang bawah kita tulis AN-1 AN-2 min AN-1 plus 2 AN-2 ya kan. Kemudian yang atas jadi bawah. Oke, jadi per AN-1 AN-2 ya kan. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah bentuk pecahan, jadi kita bisa jabarin. Jadi ini yang kiri tetap 1 per AN. Di sini ini dibagi ini berarti AN-1 AN-2 per AN-1 AN-2. Kemudian ini dibagi ini berarti min AN-1 per AN-1 AN-2 ya kan. Kemudian yang ini dibagi ini plus 2 AN-2 per AN-1 AN-2 ya kan, karena ini bentuk pecahan jadi kita bisa pecah jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini bisa kita sederhanakan. Oke, berarti ini 1 per AN sama dengan ini habis berarti 1 ya kan. Kemudian min ini habis jadi min 1 per AN-2 ya kan. Terus di sini ini sama sini berarti salah yang dicoret nih. Ini tetap ya. Oke. Berarti sisanya adalah 2 per AN-1 ya kan. Nah, di sini kita lihat bentuk
yang ide kita tadi, yaitu 1 per AN. Di sini ada 1 per AN-2, tapi di sini ada 2-nya, 2 per AN-1. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba merapikan bentuk ini. Gimana tuh maksud merapikannya? Nah, ini kan bentuknya 1 per AN. Nah, ini 1 per AN-2. Tapi kok ini 2? Ya sudah, gimana kalau yang ini kita pecah? Kita pecah jadi 1 per AN-2 plus 1 per AN-1 plus 1 per AN-1. Ya kan, udah kita pecah. Jadi ini bentuknya sama, ini 1 per barisan, 1 per barisan, 1 per barisan, 1 per barisan. Tapi kalau kita lihat ruas kiri, ini kan plus, ini ada minus, ini ada plus. Nah, di sini kalau kita pengen rapikan, ini coba kita pindah ke ruas kiri. Oke, kita pindah ke ruas kiri. Jadi ini 1 per AN dikurang 1 per AN-1 sama dengan sisanya, yaitu 1 per AN-2 plus 1 per AN-1. Nah, di sini kita udah lihat sesuatu yang bagus, yaitu ini plus, ini minus, ini plus, ini minus. Jadi di ruas kiri ada plus minus, di ruas kanan juga ada plus, ada minus. Nah, tapi di sini ada satunya. Nah, tapi nggak apa. Coba kita biar hemat penulisannya, kita coba misalin BN itu sama dengan 1 per AN ya. Jadi untuk BI sama dengan 1 per AI. Jadi untuk I berapa aja kita ubah jadi gitu. Berarti ini AN, 1 per AN kita ubah jadi BN min 1 per AN min 1, berarti BN min 1. Nah, di sini terus sama dengan ini, biar rapi, yang plus kita taruh depan. Berarti ini 1 per AN min 1 berarti sama saja BN min 1, ya kan. Kemudian diikuti yang minus, itu 1 per AN min 2 berarti BN min 2, ya kan. Terus satunya terakhir plus 1. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan barisan ke N dikurang barisan ke N min 1, itu sama dengan barisan ke N min 1 dikurang barisan ke N min 2 terus ditambah 1. Nah, kalau kita jeli, ini adalah bentuk barisan aritmatika bertingkat. Percaya atau enggak? Oke, kita lanjut ke halaman kedua. Oke, kita lanjut di sini halaman kedua. Oke, kita tulis ulang tadi yang kita punya adalah BN min 1 sama dengan BN min 1 dikurang BN min 2 plus 1, ya kan. Tadi saya bilang apa? Ini adalah barisan aritmatika bertingkat. Jadi barisan BI dengan I sama dengan 0 sampai tak hingga itu adalah barisan aritmatika bertingkat. Oke, bertingkat. Nah, terus gimana tuh kok bisa barisan aritmatika bertingkat? Oke, kita coba jabarin dulu. Barisan BI ini kan berarti bisa kita tulis B1, dari 0 ya. B0, kemudian B1, kemudian ada B2, kemudian ada B3, kemudian ada B4, kemudian ada dan seterusnya, ya kan. Nah, coba kita lihat B0 itu berapa? Oke, kita kembali lagi ke halaman pertama. Di sini kan permisalan kita BI sama dengan AI. Berarti kalau B0 itu sama dengan 1 per A0, yaitu yang ini tadi. Jadi ini adalah B0, ya kan. Nah, di sini 1 per A1 itu adalah B1, ya kan. Terus karena kita mencari K, berarti nanti kita cari B 2021, ya kan. Nah, kemudian di sini kita punya modal ini B0 sama dengan 1, kemudian B1 sama dengan 2. Oke, kita perhatikan barisan ini. Berarti ini B0-nya adalah 1, B1-nya adalah 2, kemudian B2-nya kita belum tahu. Nah, di sini kembali lagi akan kita buktikan bahwa ini barisan aritmatika bertingkat. Karena kita lihat di sini bentuknya gini. Coba kalau kita substitusi N sama dengan 2 untuk ke sini. Berarti kan jadinya B2 min B1 sama dengan B1 min B2.
0 plus 1 ya kan kalau kita substitusi. Nah, di sini B2 min B1 tuh artinya kan ini B2 ya. B2 min B1 berarti ini ke sini itu tambah berapa gitu. Nah, terus B1 min B0 itu artinya jarak ini ke sini ya kan. B0 ke B1 jaraknya berapa. Nah, di sini jaraknya kita tahu jaraknya adalah 1. Kemudian yang kita cari adalah yang ini. Yang B2 min B1 itu jaraknya berapa? B1 min B0 kan jaraknya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi ini adalah jaraknya 2. Oke, berarti nanti B2 itu jawabannya adalah 4. Nah, terus ini kalau ini ke sini adalah 1. Nah, di sini sebenarnya kita dapat dari yang selisih ini sama ini. Nah, satunya tuh dari sini. Jadi ini adalah satunya. Ya kan, kalau kita cek ini adalah B2 min B1 di sini. Kemudian yang ini adalah B1 min B0. Jadi yang ini adalah selisihnya kan 1. Jadi nah, kalau kita lihat bentuk ini adalah bentuk barisan aritmatika bertingkat. Masih belum paham? Oke, sebenarnya ini masih bisa kita lanjut. Jadi ini plus 1, jadi ini 2 plus 1 itu jadi plus 3, sehingga ini ke sini jadi 4 plus 3 yaitu 7 ya kan. Berarti B3 itu 7. Oke, kita lanjutkan. Ini ke sini harus plus 1. Kemudian ini berarti plus 4. Terus di sini artinya B4 itu 7 plus 4 yaitu 11 gitu. Nah, ini yang dimaksud dari baris aritmatika bertingkat ya kan. Ini barisannya, ini tingkat pertama, ini tingkat kedua. Tingkat kedua itu sama terus bedanya yaitu 1 terus. Nah, satunya tuh dari yang ini tadi. Oke, dari kita tahu bahwa ini barisan aritmatika bertingkat, artinya apa? Artinya barisan Bn bisa kita buat jadi Pn kuadrat ditambah Qn ditambah R. Jadi bentuk barisannya adalah seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena di sini bertingkat, bertingkatnya ada 1, 2. Jadi pangkat tertingginya adalah 2. Jadi bentuk barisannya adalah Bn sama dengan Pn kuadrat plus Qn plus R, dengan PQR adalah konstanta yang akan kita cari nantinya. Nah, gimana tuh cara cari PQR yang akan kita gunakan ini? Oke, kita lihat dengan substitusi n sama dengan 0. Kalau n sama dengan 0 berarti kan B0 sama dengan P dikali 0 kuadrat ditambah Q dikali 0 itu Q kali 0 ditambah R. Nah, di sini B0 kita tahu B0 adalah 1, berarti 1 sama dengan 0, ini 0, ini 0, R. Oke, berarti di sini kita punya R sama dengan 1. Oke, kita simpan dulu R sama dengan 1. Nah, terus di sini kita lihat, sekarang lihat yang ini. Kan kita tadi udah lihat yang ini, yang B0. Kemudian kita lihat yang plus 1 ini. Plus 1 ini kita dapat dari B1 dikurang B0. Oke, kalau kita lihat B1 min B0 itu sama dengan 1 ya kan. Yang ini sama dengan 1. Nah, kalau kita substitusi ini, maka nanti bentuknya adalah ini kan 1. Berarti ini 1 kuadrat min ini 0, berarti 0 kuadrat. Nah, terus ditambah Q, ini 1, ini 0, kan ini N biasa, berarti 1 min 0. Ditambah ini R-nya R min R, berarti R min R, habis ya. Berarti sama dengan 1. Nah, di sini kita dapat P plus Q, ini kan P, ini Q, ini habis sama dengan 1. Oke, kita punya model ini lagi, yaitu P plus Q sama dengan 1. Nah, kemudian kita lihat yang terakhir adalah yang ini. Kalau baris aritmatika bertingkat ini adalah 1. Nah, plus 1 ini didapat dari mana? Didapat dari ini dikurang ini. Nah, ini apa? Ini apa? Ini adalah B2 dikurang B1. Jadi ini oke, kita tulis saja B2 min B1 itu sama dengan 2 ya kan. B2 min B1 itu sama dengan 2. Nah, terus kita punya B1 min B0 sama dengan 1, yaitu yang ini ya. Nah, terus
kita lihat ini dikurang ini, berarti kan ini kita kurangkan jadi B2 min 2B1 plus B0 sama dengan 1. Nah, di sini 1 ini adalah yang ini. Jadi itu sebenarnya ini dapat dari sini. Nah, terus habis gini kita substitusi saja seperti yang ini tadi. Oke, kita lanjut ke sebelah sini ya. Jadi di sini kan B2 min 2B1 ditambah B0 sama dengan 0. Nah, terus kalau kita substitusi ini adalah P terus N kuadrat, berarti di sini 2 1 0, berarti 2 kuadrat dikurang 2 dikali 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ya kan. Terus ditambah Q itu N biasa, berarti ini 2, ini 1, ini 0, berarti 2, ini min 2 kali 1, ini 0 nya cuma 1 berarti 0. Nah, terus R min oke, ini R, ini min 2R plus R. Nah, ini sama dengan kok sama dengan 0, ini 1 ya, sama dengan 1. Oke, ternyata tidak cukup. Oke, sebenarnya ya gini, kalau kita hitung 4 dikurang 2 itu 2P ya, terus ditambah Q 2 dikurang 2 0 habis, ini R dikurang 2R ditambah R habis sama dengan 1. Oh ya udah, berarti ini sama dengan 1. Jadi kita punya P sama dengan 1/2. Nah, dari kita punya 1 P sama dengan 1/2 ini, P sama dengan 1/2. Nah, kita substitusi aja ke sini, berarti setengah tambah Q sama dengan 1. Jadi kita punya Q sama dengan setengah juga. Oke, kita udah punya P, Q, R. Nah, kita sudah punya bentuk BN, yaitu tinggal substitusi. Oke, lanjut ke halaman 3. Nah, di sini kan tadi kita punya BN itu sama dengan PN kuadrat plus QN plus R. Terus tadi kita udah dapat P itu setengah N kuadrat, Q itu setengah juga, setengah N ditambah R itu 1 ya kan, yang kita dapetin tadi ini P, Q, R. Nah, kemudian kalau kita sederhanakan mungkin ini akan jadi BN sama dengan, samakan penyebut maksudnya, N kuadrat plus N plus 2/2 ya kan. Nah, di sini oke, kita kembali lagi ke yang ditanyakan, yaitu nilai K. K itu seperti yang di halaman pertama tadi, yang K adalah B 2021. Ya sudah, kita tinggal cari B 2021. B 2021 sama dengan, ya sudah, kita substitusi saja 2021 kuadrat ditambah 2021 ditambah 2 itu berarti per 2. Oke. Nah, di sini kita punya B 2021 itu adalah K. Ya sudah, berarti ini kita ganti K. Oke, 2-nya langsung kita kali, berarti 2K sama dengan 2021 kuadrat plus 2021 ditambah 2. Nah, di sini yang ditanya adalah 2K, ya sudah. Ini akarin, berarti ini jadi akar, ini jadi akar. Nah, gimana kita tahu floornya? Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini akan bentuknya adalah 2021, ini 2021, ya udah kita faktorkan 2021 dikali 2022 plus 2. Nah, ini pasti akan kurang dari 2022 kuadrat. Ya kan? Nah, tapi ini udah pasti lebih dari 2021 kuadrat. Soalnya ini 2021 kuadrat ditambah sesuatu tambah sesuatu. Berarti kan pasti lebih dari 2021 kuadrat. Dan ini juga pasti kurang dari 2022 kuadrat, ya kan? Nah, jadi ini kurang dari 2022, ya kan? Kan dengan ini berarti pasti ini akar ini itu sama dengan ini
2001 kali 2022 plus 2. Kalau kita floor itu pasti kurang dari sama dengan 2021. Padahal yang di dalam sini lebih dari 2021 kuadrat. Berarti floornya adalah ya 2021 sendiri. Padahal ini harusnya lebih dari 2021. Ya sudah. Jadi di sini tentukan nilai dari akar floor dari akar 2K itu adalah ya 2021. Kita dapat dari sini. Oke, di sini soalnya cukup menarik karena di sini ada bilangan, kemudian kita gunakan floor juga. Ya, jadi kita harus berpikir lebih jauh lagi. Nah, tapi mungkin di sini sudah cukup ya. Langsung setelah ini saya kasih soal modifikasi dari soal epsilon tadi. Nah, di sini saya modifikasi yaitu barisan bilangan real AI I dari 0 sampai tangga dengan A0 sama dengan 1, kemudian A1 sama dengan sepertiga. Nah, persamaannya adalah AN sama dengan AN-1 AN-2. Ini ada 2 dikali AN-1 2 N-2 min 2N-1 plus 2 AN-2. Nah, yang ditanyakan adalah A 2021. Silahkan Anda coba dan jawab di kolom komentar ya. Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.